Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi aman ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan menyampaikan tentang materi teknologi farmasi sediaan solida yang berjudul granulasi basah. Silahkan disimak penjelasannya. Mari kita mengenal beberapa bagian dari mesin cetak tablet. Ini merupakan corong atau hopper, di mana fungsinya untuk melewatkan granul atau memasukkan granul masa cetak tablet. Kemudian ada punch atas, punch bawah, dan die. Ini merupakan bentuk dari punch, kemudian ini merupakan bentuk dari die. Cara pembuatan tablet ada 3 jenis. Yang pertama adalah cara granulasi basah, kedua granulasi kering, dan ketiga cetak atau kempal langsung. Bahan obat dan zat-zat tambahan umumnya berupa serbuk. Tidak dapat langsung dicampur dan kemudian dicetak menjadi tablet. Mengapa? Karena akan ambyar dan mudah pecah tabletnya. Campuran serbuk itu harus diubah menjadi granul-granul, yaitu kumpulan serbuk dengan volume lebih besar yang melekat satu dengan yang lain. Cara mengubah serbuk menjadi granul ini disebut dengan granulasi. Tujuan dari proses granulasi ini, yang pertama supaya sifat alirnya baik atau free flowing. Granul dengan volume tertentu dapat mengalir teratur dalam jumlah yang sama ke dalam mesin pencetak tablet. Kedua, ruang udara dalam bentuk granul jumlahnya lebih kecil jika dibanding bentuk serbuk jika diukur dalam volume yang sama. Makin banyak udaranya, tablet itu akan makin mudah pecah. Kemudian yang ketiga, tujuan granulasi yaitu supaya pada saat dicetak tidak mudah melekat pada punch dan mudah melepas dari die. Yang keempat, meningkatkan kemampuan kempa. Granul yang dibentuk ini sebenarnya masih diperbolehkan mengandung butiran-butiran serbuk lembut atau halus yang kita sebut dengan fines. Ini antara 10-20% yang bermanfaat untuk memperbaiki sifat alirnya. Granulasi basah ini memproses campuran partikel zat aktif dan eksipien menjadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat dalam jumlah yang tepat sehingga terjadi massa lembab yang dapat digranulasi. Syarat granulasi basah yang harus diperhatikan itu zat aktif tahan terhadap lembab dan panas. Mengapa? Karena nanti pada proses pembuatannya ada penggunaan cairan pengikat. Kemudian yang kedua, zat aktif ini memang sulit dicetak langsung karena sifat aliran dan kompresibilitasnya tidak baik. Prinsip cara granulasi basah. Harus membentuk granul dengan cara mengikat serbuk dengan suatu perekat, bisa membutuhkan larutan, suspensi atau bubur yang mengandung pengikat, dapat juga bahan tersebut dimasukkan kering ke dalam campuran serbuk, dan cairan itu bisa dimasukkan secara terpisah. Keuntungan penggunaan cara atau metode granulasi basah bisa memperoleh aliran yang baik, meningkatkan kompresibilitas, untuk mendapatkan berat jenis yang sesuai, bisa mengontrol pelepasan zat aktif, bisa mencegah pemisahan komponen campuran selama proses, distribusi keseragaman kandungan lebih baik, meningkatkan kecepatan disolusi dari zat aktif. Kerugian menggunakan metode granulasi basah, yang pertama banyak tahap dalam proses produksi yang harus divalidasi, ya, seperti proses penambahan cairan pengikat, ya, kemudian proses pengeringan. Kemudian selain itu kerugiannya biaya juga cukup tinggi karena menggunakan alat-alat yang lebih banyak daripada metode kempal langsung, ya. Kemudian zat aktif yang sensitif terhadap lembab dan panas ini tidak dapat dikerjakan dengan cara ini. Kenapa? Karena nanti pada proses penggranulasian akan ditambahkan cairan pengikat dan juga nanti akan dikeringkan dengan pemanasan, ya. Yang terakhir, untuk kerugian metode granulasi basah, zat termolabil ini dilakukan dengan pelarut non-air. Jadi tidak bisa kita menggunakan air untuk proses penggranulasiannya. Seperti itu. Bahan pembantu yang dapat digunakan dalam proses granulasi basah
Bahan pengisi ini zat inert yang ditambahkan untuk membuat bobot tablet sesuai dengan yang diharapkan. Zat aktif dengan dosis kecil ini memerlukan zat pengisi yang lebih banyak. Jika dosis yang besar, ya, maka pengisi sedikit atau tidak usah ditambahkan sama sekali. Contoh dari bahan pengisi seperti avisel, kalsium sulfat, trihidrat, dan laktosa. Bahan adsorben ini harus memiliki titik leleh yang tinggi. Manfaatnya yaitu untuk mencegah tablet basah oleh lelehan zat aktif. Jika tablet basah, maka tablet akan lengket dalam cetakan, bekerja menyerap lelehan zat aktif. Contohnya avisel, ya, aerosil, dan yang lainnya. Bahan pengikat digunakan untuk merekatkan partikel-partikel untuk membentuk granul. Pengikat ini bisa berupa gula dan polimer. Pengikat yang berupa polimer alam, contohnya starch dan gum. Pengikat yang berupa polimer sintetik ada PVP dan metilselulosa. Bisa diberikan dengan cara kering dan cara basah. Kalau cara kering, bahan pengikat diberikan dalam bentuk serbuk kering, baru ditambahkan sejumlah pelarut. Kalau cara basah, bahan pengikat harus didispersikan dulu dalam bahan pelarut, baru ditambahkan ke dalam campuran untuk membentuk massa granul. Cara basah ini lebih sedikit membutuhkan bahan. Contoh dari pengikat ada starch, ya, ada amilum, PVV, selulosa, dan yang lainnya. Desintegran adalah bahan penghancur, contohnya amilum. Lubrikan adalah bahan pelincir untuk mengurangi gesekan antara dinding tablet dengan dinding die. Ini contohnya magnesium stearat. Adapun glidan adalah bahan untuk mengurangi gesekan di antara partikel-partikel sehingga meningkatkan kecepatan aliran serbuk. Contohnya aerosil. Masalah dalam granulasi basah dan hal yang harus diperhatikan. Sifat inkompatibilitas atau obat tidak tercampurkan zat aktif ini harus diperhatikan karena bisa menyebabkan meleleh, berubah warna, terurai, dan yang lainnya. Stabilitas zat aktif juga harus diperhatikan. Ini zat aktif yang rusak oleh adanya air bisa dibuat dengan metode yang tidak menggunakan air. Bisa menggunakan pelarut etanol misalnya, ya. Perhatikan pelarut yang digunakan untuk granulasi. Zat aktif yang mudah teroksidasi, ya, misalnya karena pemanasan dan sinar UV, maka metodenya tidak memakai pemanasan dan sinar UV dalam prosesnya. Zat aktif higroskopis, maka metode tidak memakai musilago amili sebagai bahan pengikat, karena massa cetak sulit untuk dikeringkan. Bisa diatasi dengan penambahan adsorben seperti aerosol. Pemilihan bahan pembantu atau eksipien yang cocok. Untuk penentuan eksipien, perlu diperhatikan sifat inkompatibilitas atau obat tidak tercampurkan dengan zat aktif. Di samping itu, bahan pembantu yang digunakan harus mempunyai titik leleh yang cukup tinggi ya, sehingga pada pencetakan itu tidak meleleh. Jumlah fines total ini juga harus diperhatikan. Jumlah fines yang ditambahkan pada masa cetak sebaiknya 10-20%. Perbandingan bobot jenis zat aktif dengan pembawa, jika terlalu jauh, hendaknya jumlah fines ini yang digunakan sesedikit mungkin. Penggunaan amilum yang terlalu banyak ini bisa menyebabkan tablet tidak dapat dicetak karena kompresibilitasnya sangat jelek. Oleh karena itu maksimal 30%. Amilum yang digunakan sebagai penghancur luar haruslah amilum kering karena dengan adanya air ini akan menurunkan kemampuannya sebagai penghancur. Berikutnya, untuk menguji apakah suatu campuran itu etektik, bisa dengan cara menimbang kedua zat aktif secara proporsional, masukkan dalam mortir dan digerus. Jika meleleh berarti itu tandanya terjadi etektik ya. Cara lain, jika setelah dicampur kedua zat aktif, kemudian ditambahkan musilago menggunakan air. Jika tidak kering berarti etektik. Musilago ini bisa diganti juga dengan PVP dan alkohol. Proses evaluasi granul ya terdiri dari dua macam, ada destruktif dan non-destruktif. Untuk evaluasi granul destruktif, bahan uji mengalami kerusakan baik fisika maupun kimia. Contohnya misalnya penetapan kandungan zat aktif dalam granul ya, uji kandungan lembab,
Non-destruktif ini bahan uji tidak mengalami kerusakan, baik fisika maupun kimia, sehingga masih dapat digunakan untuk uji lain atau proses selanjutnya. Contohnya, uji aliran, uji bobot jenis, dan persen kompresibilitas. Evaluasi granul terdiri dari organoleptis, kandungan air, kecepatan alir, sudut istirahat, bobot jenis nyata, bobot jenis mampat, bobot jenis benar, kompresibilitas, porositas, Hausner ratio, dan persentase fines atau serbuk halus. Organoleptis ini merupakan uji evaluasi granul dengan cara mengamati bentuk, bau, warna, dan rasa yang dilakukan secara visual. Uji menentukan kandungan air. Untuk mengukur kandungan air dilakukan dengan menggunakan alat infrared moisture balance. Alatnya seperti pada gambar di slide. Untuk mencari kandungan air ini digunakan rumus W1 min W2 per W2 kali 100%, di mana W1 sama dengan berat granul awal dalam gram, dan W2 sama dengan berat granul yang sudah kering dalam gram. Uji kecepatan alir. Caranya dengan menimbang 30 gram granul dan dimasukkan ke dalam corong yang bagian bawahnya ditutup. Pada saat yang bersamaan, tutup dibuka dan stopwatch dihidupkan. Lalu dicatat waktu yang dibutuhkan granul untuk mengalir seluruhnya dari corong dan dihitung kecepatan alirnya menggunakan rumus berat granul dalam gram dibagi waktu dalam detik. Alat yang bisa digunakan seperti pada gambar di layar atau di slide, ini bisa digunakan dan sudah praktis ya, bisa mencatat waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan granul seluruhnya. Hubungan kecepatan alir dengan sifat aliran serbuk tampak pada tabel berikut, di mana kecepatan alir di atas 10 gram per detik ini menunjukkan sifat aliran yang sangat baik. Penentuan sudut istirahat. Caranya dengan menimbang 30 gram granul dan dimasukkan ke dalam corong yang bagian bawahnya ditutup. Kemudian tutup dibuka dan dibiarkan granul mengalir seluruhnya dari corong di mana granul ditampung menggunakan kertas grafik. Ini sebenarnya alatnya bisa menggunakan juga alat yang digunakan untuk uji kecepatan alir granul ya. Namun ini ditentukan sudut istirahatnya. Ini diukur diameter dasar granul dan tinggi kerucut yang terbentuk dengan penggaris dan diukur sudut istirahatnya. Kalau alat yang sudah digital, ya alatnya bisa mengukur sendiri sudut istirahat. Ya, kalau manual menggunakan corong biasa, kemudian kertas grafik dan juga menggunakan penggaris. Ya, ini secara manual. Kemudian dihitung rumus tangen alfa sama dengan H per R, di mana alfa itu adalah sudut istirahat, H adalah tinggi tumpukan granul, dan R adalah jari-jari. Hubungan sudut istirahat dengan sifat aliran. Sudut istirahat di bawah 25 derajat ini menunjukkan sifat aliran yang baik. Di atas 40 derajat ini menunjukkan sifat aliran yang buruk, sangat buruk ya. Berikutnya pengujian bobot jenis nyata. Ini bisa menimbang 30 gram granul, ini disebut W0, kemudian dimasukkan dalam gelas ukur 100 ml dan diamati volumenya. Ini sebagai V0. Rumus bobot jenis nyata ini sama dengan W0 per V0. Selanjutnya pengukuran bobot jenis mampat. Ini bisa dilakukan dengan cara penimbangan 30 gram granul yang disebut dengan W0, lalu dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml dan diukur volumenya. Ini disebut dengan VT. Kemudian diletakkan pada alat tap density tester dengan pengetukan sebanyak 500 kali dan dicatat volumenya. Ini disebut dengan VT1. Jika selisih antara VT dan VT1 tidak lebih dari 2 ml, maka dipakai VT. Rumus BJ4 sama dengan W0 per VT1. Alat yang digunakan, alat tap density tester, ini tampak pada gambar di slide. Berikutnya penentuan bobot jenis benar. Bisa menggunakan alat piknometer dan bahan parafin cair. Caranya
Ditimbang pignometer kosong, ini disebut dengan A. Lalu pignometer ditambah parafin sampai penuh, ini disebut dengan B. Pignometer kosong ditambah 2 gram granul, ini disebut dengan C. Kemudian ditambah parafin cair sampai penuh, lalu ditimbang kembali, ini disebut dengan D. Rumus BJ pelarut lalu dicari dengan cara pengurangan B min A dibagi volume pignometer yang digunakan. BJ benar sama dengan C min A dibagi C min A ditambah B min D dikali BJ pelarut. Itu adalah bobot jenis benar. Berikutnya dapat dihitung kompresibilitas dalam satuan persen, di mana rumusnya BJ-4 dikurangi BJ nyata dibagi BJ-4 dikali 100%. Hubungan kompresibilitas dengan sifat aliran serbuk ini menunjukkan bahwa sifat aliran yang sangat baik ditunjukkan jika kompresibilitasnya antara 5–15%. Porositas. Porositas yang tinggi menunjukkan banyaknya ruang kosong yang dapat terisi oleh serbuk halus di dalam tablet. Jika granul memiliki porositas yang cukup besar, maka kemungkinan tablet yang dihasilkan akan terlihat rapuh dan mudah pecah. Namun, jika rendahnya porositas, ini bisa menyebabkan tingginya kekerasan tablet yang dihasilkan. Ya, jadi, perkiraan porositas ini jangan terlalu rendah ataupun terlalu besar. Syaratnya menurut literatur ada beberapa referensi, ini 37–40%. Rumus porositas sama dengan 1 dikurangi BJ-4 per BJ benar kali 100%. Penentuan Hausner Ratio. Hausner Ratio merupakan rasio antara densitas bak material tersebut setelah dipadatkan dengan goncangan-goncangan kecil atau tap terhadap densitasnya tanpa pemadatan. Rumus Hausner Ratio sama dengan BJ-4 per BJ nyata. Faktor Hausner ini menunjukkan bahwa aliran baik jika faktor Hausner-nya itu kurang dari 1,25. Penentuan persentase fines atau serbuk halus ini dilakukan dengan metode pengayakan. Caranya 30 gram granul diletakkan di atas ayakan lalu diayak. Granul yang masih tertinggal di ayakan ini lalu ditimbang dan persentase fines ini dapat dihitung. Persentase fines sama dengan berat serbuk halus yang diperoleh dibagi berat granul awal kali 100%. Berikut ini adalah latihan soal evaluasi granul. Berikutnya sedikit akan saya ulas ya tentang evaluasi sediaan tablet. Ada keseragaman sediaan yang terdiri dari keragaman bobot dan keseragaman kandungan, kemudian waktu hancur, uji disolusi, keseragaman ukuran, organoleptik, friabilitas dan fleksibilitas, kekerasan tablet, evaluasi kimia, contohnya identifikasi senyawa dan penetapan kadar, serta evaluasi biologi seperti penetapan potensi antibiotik. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan di materi pertemuan yang lain, ya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa bahwa cara pembuatan tablet ada 3, granulasi basah, granulasi kering, dan cetak atau kempal langsung. Sebelum ditutup, ada satu pantun, pagi-pagi duduk di bangku, ditemani dengan kopi hangat. Assalamualaikum wahai mahasiswaku, semoga saat ini masih tetap semangat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.